eh, pemirsa channel YouTube Al Furqon. Ada 2 pertanyaan tapi temanya hampir sama, Ustaz. Oh iya. Ya. Yang pertama, bolehkah wanita ikut mengantar jenazah dan ziarah kubur? Kemudian yang kedua, apakah ada contohnya atau dalilnya ziarah kubur saat menjelang bulan Ramadan dan menjelang akhir bulan Ramadan? Karena biasanya waktu-waktu ramai ziarah kubur di kedua waktu itu, Ustaz. Oh iya. Ya. Insyaallah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ya, alhamdulillah. Ada pertanyaan dari saudara kita, pemirsa atau orang yang suka menonton, menyimak video-video ceramah, kajian dari YouTube Rumah Quran Al Furqon Moslor, menanyakan kepada kami terkait tentang hukum seorang wanita ikut mengantarkan jenazah ke kuburan atau berziarah, dan hukum terkait rutinitas atau kebiasaan orang-orang ketika menjelang Ramadan atau menjelang 1 Syawal Lebaran mereka berziarah ke kuburan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami berusaha menjawab sesuai dengan kemampuan dan apa yang saya pahami dari Al-Quran dan Sunnah. Semoga dapat memberikan kepuasan jawaban dan menghilangkan keresahan, keraguan-raguan dalam hati untuk terus beramal solih, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, alhamdulillah, terkait pertanyaan yang pertama terkait hukum seorang wanita berziarah kubur atau ikut mengantarkan jenazah ke kuburan, maka di sini kita perlu jelaskan memang ada hadis ya yang menyatakan tentang larangan seorang wanita ya untuk berziarah kubur ya. Bagaimana Rasul bersabda, la'ana zawaratil kubur. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat mereka para wanita-wanita yang berziarah kubur, baik mengantarkan jenazah ke kuburan atau secara keinginan ziarah kubur, dilaknat oleh Allah. Tapi hadis ini menurut para ulama telah dimansuh, telah dihapus hukumnya, karena ada hadis yang menyatakan, Rasul mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur. Jadi Nabi dulu itu melarang umat Islam ziarah kubur sewaktu di Mekah. Kenapa Rasul dulu melarang berziarah kubur? Ya, karena memang dulu masih tercampur kesyirikan, orang-orang masih menganggap kuburan itu keramat, punya hal-hal yang mistik, dipercayai kuburannya itu bisa menjadikan syafaat dan seterusnya, menolong dia, melancarkan rezekinya, sehingga datang ke kuburan. Maka ketika di Mekah Rasul melarang, jangan, karena kondisi akidah para sahabat itu belum mapan. Ya, maka Rasul melarang, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur karena alasan-alasan tadi, karena akidahnya para sahabat belum kuat. Ketika di Mekah, karena kan masih bermasa transisi peralihan dari akidah yang meyakini Tuhan selain Allah, syirik, menyembah kepada selain Allah, meyakini kuburan ada keramat dan seterusnya, bisa menolong, bisa menolak bala dan seterusnya, mendatangkan madharat misalnya. Dan Rasul ketika dakwah kan tadi minta kepada Allah, ya tadi tauhid, kepada mengesahkan Allah, ya. Maka dulu Nabi larang untuk ziarah kubur. Tapi kemudian Nabi merevisi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, al-an, sekarang ketika di Madinah, Rasul sudah hijrah ke Madinah, ketika akidah
para sahabat, keimanannya, hatinya kuat, iman, mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, sudah menjauhkan betul-betul yang namanya kesyirikan, khurafat, kemudian hal-hal yang tidak sunnah lainnya. Tidak ada keyakinan-keyakinan lain kecuali yakin kepada Allah. Sehingga apa? Nabi Muhammad al-an fazuruha. Kalau sekarang silakan berziarahlah kalian. Kenapa? Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan berziarah kubur tujuannya apa? Mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Nah, ini tujuannya itu. Jadi ziarah kubur tujuannya apa? Mengingatkan orang yang berziarah datang ke kuburan itu supaya emut eling. Oh iya, saya akan mati. Saya besok juga akan dikubur. Makanya Pak, persiapan di dunia. Maka ini hadis yang menghapus hukum hadis yang Allah melaknat para wanita yang ziarah kubur. Karena statusnya sama, ketika Allah membolehkan laki-laki ziarah kubur, otomatis Allah juga, Rasul membolehkan ziarah kubur bagi wanita. Gitu. Tapi dengan catatan, para ulama memberikan catatan di sini, boleh bagi seorang laki-laki ataupun wanita ziarah kubur, artinya ziarah kubur sunnah. Ya, ziarah kubur itu sunnah. Perintah Nabi sunnah. Fazuruha al-an fazuruha. Dahulu saya larang kalian untuk ziarah kubur dengan alasan-alasan tadi yang saya sebutkan. Kalau sekarang fazuruha. Sekarang boleh. Karena akidahnya sudah kuat, mapan dan seterusnya, tidak ada kesyirikan lagi. Maka sekarang silakan berziarah. Ya. Tapi para ulama memberikan catatan terkhusus baik laki-laki ataupun wanita, apalagi wanita yang memang wanita itu kan notabene itu berperasaan. Takutnya kalau seandainya mengantar jenazah, misalkan mengantar jenazah orang tuanya, bapaknya, ibunya, kemudian adiknya, terbawa perasaan. Kemudian apa ketika dikubur, mau dikubur proses penguburan nangis-nangis, jerit-jerit, ya. Nah itu yang menjadikan dibenci oleh Allah dan Rasulnya, meratapi. Ya nangis wajar, biasa nangis wajar nggak apa-apa. Tapi ketika nangis gor-gor, kemudian sampai meluk kuburan, kemudian sampai mungkin masuk ke kuburan karena saking cinta kepada orang tuanya, sehingga melambatkan proses penguburan yang harusnya proses penguburan itu harus segera mungkin dikubur. Nah ini ketika misalkan seorang perempuan itu tidak bisa menahan hatinya, sabar, ikhlas, ridha kepada Allah, ya, kemudian dia mengamalkan itu di teriak-teriak, nangis, kemudian meluk kuburan, tidak mau pulang. Nah, ini hal yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Nah, kalau seandainya kadang laki-laki juga ada yang seperti itu, saking cintanya kan, jadi bukan hanya perempuan, tapi mayoritas perempuan, karena perempuan itu makanya pakai hati, perasaan, sehingga boleh mengantar jenazah, tapi ketika hatinya kuat. Maka para ulama ya sebaiknya di rumah, karena hati para wanita itu rentan berperasaan, sehingga apa? Ya cukup di rumah saja. Tapi kalau seandainya ingin ikut dengan syarat catatan tadi, nangis yang wajar boleh, tapi ketika sampai berbuat nangis jerit-jerit, kemudian siapa lagi yang akan menyayangi saya? Siapa lagi? Loh ini kan ucapan-ucapan. Allah lebih sayang kepada kamu daripada orang tua. Buktinya apa? Allah ngasih rezeki, Allah ngasih orang tua kamu sayang sama kamu, Allah ngasih kenikmatan. Allah lebih sayang. Kemudian dia mengatakan siapa yang menyayangi saya lagi? Tidak ada yang sayang lagi. Oh, ini kan ucapan-ucapan yang keliru, ucapan-ucapan yang menentang Allah, iya tidak terasa, gitu kan? Karena saking cintanya kepada orang tua sehingga mengatakan tidak ada yang sayang lagi, padahal Allah jauh lebih sayang daripada sayangnya orang tua kepada kita. Nah, ini yang perlu dipahami, ya. Ini terkait hukum yang pertama. Jadi boleh, karena Rasul dulu melarang, tapi sekarang dibolehkan untuk berziarah kubur, ya. Tapi dengan catatan ini tadi, ziarah kubur, masuk kubur, baca doa, kemudian mendoakan, ya, jenazah, mendoakan di atas kuburannya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu dan seterusnya. Tidak meminta gitu loh, ya, mendoakan. Kemudian ya Allah, mengingat-ingat besok saya juga akan seperti ini, ya. Jadi ada adab-adabnya, ya, gitu. Tidak, mohon maaf, ya, ini pendapat kami. Tidak ada pembacaan Al-Quran, tidak membaca Yasin dan seterusnya. Cukup masuk kuburan, baca doa, kemudian mendoakan, ya, kemudian mengingat-ingat terkait kehidupan akhirat dan persiapan bekal kita. Yang ini yang tujuan tadi, karena tadi fa innaha tudzakirukumul akhir tadi. Boleh ziarah kubur tujuannya untuk mengingat kehidupan
akhir. Berarti apa? Mempersiapkan bekal ibadah ya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih utama yang paling dulu adalah untuk menghadapi dua pertanyaan malaikat. Ini diwujudkan dengan amalan, bukan hanya sekedar tahu saja, ini dengan amalan. Itu yang pertama, insya Allah semoga dapat dipahami. Kemudian terkait tentang ya orang-orang yang kebiasaan ketika awal Ramadan ziarah kubur, kemudian sebelum Lebaran 1 hari atau 2 hari sebelum Lebaran mereka berziarah kubur. Ya tadi dasar landasan berziarah kubur itu adalah sunnah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Al-an fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Al-an sekarang ziarahlah. Tujuannya tadi fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena dengan ziarah kubur mengingatkan seseorang kepada kehidupan akhirat, mempersiapkan bekal menuju Allah, mempersiapkan beramal ibadah. Tapi ketika kondisinya misalkan dengan rutinitas seperti itu, kebiasaan seperti itu, ya, maka tadi ketika amal ibadah kok mengkhususkan waktu harus sebelum Ramadan atau mengawali Ramadan, harus sebelum Lebaran sehari 2 hari, harus ya artinya wajib, seakan-akan ya adanya keharusan menjadi amalan rutin. Ini yang membutuhkan dalil. Karena Rasulullah SAW tidak, kalau mau ziarah kubur ya ziarah kubur. Bahkan ketika Rasul ya ingin ziarah kubur, ya seenaknya kalau pengen ziarah kubur, ziarah kubur. Karena Rasulullah pernah ziarah kubur malam-malam ketika sedang tidur bersama Aisyah, Rasul bangun sendirian. Tiba-tiba Rasul keluar ingin ziarah kubur. Kemudian Aisyah buntutin Rasulullah. Malam hari, coba bayangkan. Ya, malam hari ziarah kubur. Ya, buntutin Aisyah pelan-pelan. Ya. Kemudian apa? Rasul masuk kuburan baca doa, Assalamualaikum ya ahlad diyar dan seterusnya, minal mu'minin wal muslimat dan seterusnya, mendoakan Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlahu warhamhu. Itu ketika itu Rasulullah berziarah ke makam baki para sahabat-sahabat yang telah meninggal dalam perang Uhud, syuhada, perang Badar, berdoa. Ya. Kemudian setelah itu pulang, Nabi tidak ada amalan-amalan lain selain tadi masuk kuburan, baca doa, kemudian mendoakan ya orang-orang yang telah dikubur ya dengan ampunan, rahmat. Habis itu pulang. Aisyah pun sudah pulang duluan. Aisyah terengah-engah. Maka ini juga menjadi dalil bahwasanya Aisyah ngikutin Nabi ke kuburan berarti ngikutin ziarah ke kuburan. Maka ini juga menjadi dalil bagi wanita yang boleh ya tadi ziarah kubur, tapi dengan catatan tadi ya. Nah sekarang Nabi pulang, artinya kemudian ketika Nabi sedang sakit keras, yang sakit keras ini mengantarkan wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sakit keras, Nabi ingin berziarah kubur ke makam Baqi, dipapah oleh 2 orang sahabat, dituntun, ya. Kemudian mendoakan dari masuk kuburan, baca doa, masuk kubur, kemudian mendoakan Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqrim nuzulahum dan seterusnya. Kemudian pulang. Artinya secara praktek Nabi kita Muhammad SAW tidak ada kekhususan waktu. Ya, ziarah kubur. Ya kalau kita ingin ziarah, ziarah. Ya, kecuali kalau misalkan ketika orang sibuk kerja, waktunya dia bisanya hari Ahad misalkan. Dia ingin ziarah kubur, tapi saking sibuk kerjanya dia cuma bisa waktu hari Ahad. Tidak ada hari yang lain misalkan. Atau dia misalkan bisanya hari Jumat misalkan. Tidak ada waktu hari yang lain. Itu tidak masalah. Karena memang dia hari-hari yang lain kerja sibuk, sehingga waktu liburnya dia menyempatkan untuk mengamalkan sunnah ziarah kubur tadi. Dengan amalan yang tadi cukup masuk kuburan, mendoakan, sudah mengingatkan kehidupan akhirat, sudah pulang. Tidak ada amalan-amalan lain tambahan. Ya, jadi ini yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika ada niatan ingin ziarah, ziarah. Tanpa ada pengkhususan waktu harus sebelum Ramadan atau seterusnya. Atau bagi orang-orang yang mereka misalkan sibuk, ya kerja di rantauan, ya kemudian dia pulangnya ketika memang mendekati Lebaran, kan gitu. Otomatis dia punya waktu itu, jadi dia berziarah boleh-boleh saja. Karena memang dia tidak punya waktu selain itu, sehingga ketika dia pulang, dia berziarah memanfaatkan
ya, memohonkan ampun untuk orang tuanya. Oh, apalagi ini, ya, melihat menengok kuburan orang tuanya, berziarah, dibolehkan, ya. Tapi karena memang tidak ada waktu lain kecuali waktu mendekati lebaran, karena dia punya libur kerjanya, cuti bersama, sehingga ada waktu dimanfaatkan untuk ziarah kubur, dengan catatan tadi amalan ziarah kuburnya apa? Masuk kuburan, baca doa masuk kubur, assalamualaikum ya ahli diyar dan seterusnya sampai akhir, kemudian mendoakan orang-orang yang kita cintai yang sudah meninggal di alam, Allahumma fir lahum warhamhum dan seterusnya. Dan tidak ada amalan-amalan lain. Sebagaimana saat Nabi tadi mengamal prakteknya Nabi seperti itu. Jadi masuk kuburan, baca doa, kemudian mendoakan. Habis itu sudah ingat akhirat, saya besok akan dikubur dan seterusnya. Habis itu pulang. Sudah. Jadi agama Islam itu agama yang mudah. Jangan mempermudah, apalagi mempersusah. Ya. Jadi kalau seandainya ya kebiasaan masyarakat mereka ziarah kubur sebelum Ramadan dan sebelum Lebaran, maka itu membutuhkan dalil. Ya, tapi kalau seandainya waktu itu adalah waktu yang lenggang, senang bagi mereka, ya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi ketika mengkhususkan waktu untuk ziarah kubur, harus mengatakan harus akan menjadi wajib, padahal kan sunnah ziarah kubur. Loh kok dia mewajibkan sebelum, Nabi kan mensunahkan, itu bukan wajib, ya, mensunahkan. Ketika bilang harus sebelum Ramadan, harus sebelum Lebaran, harus sebelum, pokoknya sebelum Lebaran. Nah ini yang harus dibutuhkan dalil. Padahal agama Islam, agama ilmu, agama dalil, agama yang didasari setiap amalan-amalan di dalam Islam harus didasari, dilandasi dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Maka tatkala amalan-amalan yang kita kerjakan, ziarah kubur, kemudian tilawah Quran, ya, beramal sholih, sholat dan seterusnya, ketika didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini amalan diterima oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ikhlas tentunya, ya. Tapi kalau tidak ada dasar petunjuk dari Allah dan Rasulnya, tidak ada contoh dari Rasul. Itu contoh tadi, Nabi ziarah. Kapan Nabi ingin ziarah? Ziarah, gitu loh. Jadi tidak ada waktu khusus. Kecuali memang waktu khusus dalam arti, ya tadi saya katakan sibuk kerja, tidak ada waktu lain kecuali waktu mendekati Lebaran. Ya nggak apa-apa. Karena memang ya wajar, karena kondisi seperti itu. Tapi kalau waktu lenggong, tapi kemudian mengharuskan, wajib, karena ini yang tidak sesuai dengan, tidak selaras dengan apa yang diperhatikan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini dapat menenangkan hati dengan jawaban kami. Ya, kalau seandainya ada kekurangan dari kami sendiri, ya, kelemahan kami, ilmu kami, kalau seandainya terjadi perbedaan pendapat, maka mari kita saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Ya. Artinya apa? Ziarah kubur itu adalah sunnah Rasulullah SAW, ya, baik laki-laki maupun perempuan, tapi dengan catatan wanita tidak boleh, kita harus bisa menjaga perasaannya dan tidak boleh berbuat yang berlebih-lebihan. Maka itu jawaban kami. Barakallahu fikum, ya, walakumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.